kami dari kelompok 2, kelas A, mata kuliah Politik Lingkungan Global, dengan saya sendiri Marlin Hana Aryesta dan juga rekan-rekan saya ada Muhammad Iza Rudian Nurojat, ada Suraya Fatih Mumtaz dan juga Rania Alisa Prameswari. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai riset kami, yaitu analisis upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan SDGs ke-9 dan keterlibatan generasi Z, mengeksplorasi dampak pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN terhadap lingkungan. Industri Inovasi and Infrastructure merupakan salah satu poin dari SDGs yang memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif yang berkelanjutan, dan juga mendorong inovasi. Adapun beberapa target dari poin ini yang meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh, kemudian mempromosikan industrialisasi inklusif dan juga berkelanjutan. Dari berbagai target tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan sebuah transformasi seperti halnya pada implementasi pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Tentunya pemindahan ini memerlukan perencanaan yang sangat detail, terutama pada hal pembangunan yang pastinya memiliki dampak dan perubahan di segala aspek, salah satunya pada aspek lingkungan. Pembangunan IKN yang memiliki konsep Smart City and City for All menjadikan acuan bahwasannya pembangunan ini diinisiasi memiliki dampak yang positif. Maka dari itu, pembangunan IKN yang terjadi tidak hanya melihat keuntungan dari segi pembangunan infrastruktur, tetapi ternyata terdapat kerugian di berbagai aspek, salah satunya pada lingkungan. Menjadikan jawaban apakah pembangunan tersebut benar-benar sejalan dengan konsep yang dibangun, mengingat berbagai dampak yang ditimbulkan di berbagai aspek. Ada pula rumusan masalah yang kami ambil dari riset kami, yaitu bagaimana pandangan generasi Z terhadap kebijakan pemerintah untuk mencapai SDGs ke-9 dalam pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dan dampak dari pembangunannya terhadap lingkungan hidup. Dengan menggunakan kerangka teoritik, yaitu berupa opini publik di mana menggunakan faktor media massa sebagai sarana penarikan data untuk opini generasi Z dan juga green theory atau teori hijau untuk lingkungan. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagaimana dari rumusan masalah, yaitu hipotesa, argumen, atau ngedugaan awal terhadap pembangunan IKN. Secara argumentatif, banyak sekali argumen-argumen yang masuk ketika memang ada yang tim pro dan juga tim kontra, yang dimana ketika memang kita memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pembangunan IKN, kita akan mengambil tersebut menjadi pemahaman tentang SDG 9. Dan memang kita akan cenderung mendukung pembangunan infrastruktur IKN, namun perlu di-highlight juga apabila kita bisa mengambil kebijakan pemerintah yang telah dibuat dan dapat direalisasikan oleh mereka secara maksimal dan masif. Sehingga dampak tersebut juga meminimalisir terjadinya dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Dan juga mengapa metode yang dipilih juga memilih tentang objek material SDG 9, yaitu Industri, Innovation, dan Infrastruktur, karena kita dipilih berdasarkan pertimbangan keadaan pembangunan infrastruktur yang keberlanjutan, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi seluruh pihak. Seperti yang sudah dilansir dan sudah dibicarakan pada publik, yang dimana bahwasannya cawapres nomor 2 juga itu menginginkan bahwasannya ada pemerataan di seluruh Indonesia, dan dimana itu menjadi tidak Jawa sentris karena Indonesia ini luas dan juga harus pemerataan di setiap wilayahnya. Lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB. Dan juga mengingat poin-poin SDGs yang tidak dapat dilangsung dan direalisasikan tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, tidak semata-mata dapat merealisasikan poin tersebut. Jadi banyak sekali mitra-mitra atau enggak suatu lembaga itu saling berkolaborasi untuk pembangunan IKN ini. Perdebatan keduanya adalah soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menurut Gibran, pembangunan IKN hanya menggunakan 20% dana APBN. Selebihnya investasi dari swasta maupun luar negeri. Namun Mahfud menilai belum ada investor yang masuk ke IKN.
Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Dan juga perlu kita patut perhatikan bahwasanya pembangunan IKN juga bukan hanya persoalan mengenai perpindahan ibu kota negara, namun perlu dipahami sebagai sebuah langkah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjadi sebuah daya saing dalam peningkatan suatu nilai. Dan diperlukan kebijakan yang mendasari pembangunan IKN agar bisa berjalan dengan baik melalui adanya keterbukaan, partisipasi politik, partisipasi dari masyarakat, dan juga pertanggungjawaban kepada seluruh pihak. Yang dua, poin kedua mungkin bisa kita highlight bagaimana aspek tata ruang. Di Indonesia ini sudah sangat padat, apalagi di Jawa. Maka daripada itu, aspek sosial dan lingkungan dari pembangunan IKN juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diketahui bahwa wilayah yang menjadi tempat pembangunan IKN sendiri telah dihuni oleh masyarakat dan mereka menggunakan lahan untuk perkebunan. Mungkin masyarakat yang diusir dari wilayahnya dengan menggunakan benefit sharing. Untuk itu, pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang untuk mencegah terjadinya kesenjangan. Selain itu, rencana untuk mengenai keseimbangan pembangunan kota berkelanjutan sangat diperlukan untuk mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan dari berbagai stakeholder. Dengan demikian, mencapai tujuan dari SDG memerlukan kolaborasi, kemitraan dari berbagai pihak, tidak hanya dari sektor perusahaan, namun juga dari pemerintah, dari masyarakat, dari swasta. Kolaborasi ini juga menjadi lintas sektor, diharapkan mampu mewujudkan target-target dari poin SDG 9 dan juga dapat menjadikan preventif apabila terjadi dampak yang telah disebutkan. Kemudian lanjut kepada pembahasan yang dimana pembangunan IKN juga merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia yang sebelumnya dari daerah khusus ibu kota DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Proses pemindahan tersebut juga secara resmi dimulai ketika disahkannya rancangan undang-undang tentang ibu kota negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Ide untuk pemindahan ibu kota negara ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan sebelumnya, namun pada 26 Agustus tahun 2019 kemarin, Presiden Jokowi baru memasukkan rencana pemindahan ibu kota tersebut ke luar Pulau Jawa dalam rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020 sampai 2024. Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan ini juga merupakan sebuah visi Indonesia Emas tahun 2045 melalui transformasi ekonomi agar pembangunan merata di seluruh Indonesia dan tidak terpusat di Indonesia bagian barat saja. Peraturan perundang-undangan tersebut mengemukakan bahwa IKN kelak nantinya akan membawa visi sebagai kota bertaraf internasional yang berperan sebagai tauladan sekaligus merupakan manifestasi dari penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan IKN juga akan menggunakan pendekatan efisiensi sumber daya yang rendah karbon, serta konstruksi 100% ramah lingkungan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan serta sarana dan prasarana untuk konservasi sumber daya air di setiap bangunan gedung yang bekerjasama dengan Green Building Council Indonesia, GBCI. Yang mana pembangunan di ibu kota negara dianggap dapat memperhatikan keseimbangan antar pembangunan perkotaan dengan kelestarian alam dan lingkungan khususnya dalam menjaga dan melestarikan fungsi hutan dan menjadikan konsep hutan kota sebagai model perencanaan kota yang lebih berkelanjutan di masa depan. Forest City juga menjadi gagasan utama dalam pembangunan IKN ini, ialah kota yang didominasi oleh ruang terbuka hijau yang memiliki pemanfaatan ekosistem seperti hutan dan dengan strategis lengkap terpadu untuk mencapai keadaan yang bersebelahan dengan alam dan pembangunan Velocity tersebut akan memperhatikan ekologi hutan secara utuh karena IKN yang direncanakan sebagai kota metropolis, hutan merepresentasikan komitmen Indonesia terhadap tantangan kehutanan dan lingkungan hidup sesuai dengan rumusan tentang prinsip-prinsip dan panduan Velocity tahun 2019 yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya pengertian dari pembangunan IKN juga dalam isu lingkungan hidup ini ialah sebagai rancangan pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga membuka jalan baru untuk membangun kawasan
kawasan industri yang lebih ramah lingkungan. Temuan riset yang didapatkan dari kelompok kami yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pembangunan IKN sebagai wujud implementasi dari SDGs ke-9, dampak dari pembangunan IKN terhadap lingkungan hidup, dan peran Gen Z dalam pembangunan IKN. Di dalam poin pembangunan ibu kota negara sebagai wujud implementasi SDGs ke-9 sendiri, pembangunan infrastruktur dari ibu kota negara ini merupakan sarana yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan di negara Indonesia. Infrastruktur yang disediakan juga menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi, sosial, dan masyarakat. Pembangunan IKN bukan hanya mengenai perpindahan ibu kota negara, namun juga perlu dipahami bahwa pembangunan IKN adalah sebuah langkah upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial antar wilayah dan menjadi sebuah daya saing dalam peningkatan suatu nilai, yakni di daerah itu sendiri yang menjadi area pembangunan IKN. Dan untuk ini diperlukan kebijakan untuk mendasari pembangunan IKN agar bisa berjalan dengan baik melalui adanya keterbukaan, partisipasi politik, partisipasi dari masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada seluruh pihak. Proses pemindahan ibu kota negara ini atau IKN secara resmi telah dimulai ketika telah sahnya rancangan undang-undang tentang ibu kota negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Untuk idenya sendiri pun telah menjadi perbincangan, dan pada tanggal 26 Agustus tahun 2019, Presiden Joko Widodo memasukkan rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024, sehingga pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan merupakan salah satu dari visi Indonesia Emas tahun 2045 yang melalui transformasi ekonomi agar pembangunan merata di seluruh Indonesia dan tidak hanya terpusat di Indonesia bagian barat saja, ataupun dalam hal ini peraturan perundang-undangan tersebut juga mengemukakan bahwa IKN kelak nantinya akan membawa visi Indonesia Emas 2045 ini sebagai kota bertaraf internasional yang berperan sebagai tauladan serta merupakan manifestasi dari penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia nantinya. Pembangunan dari IKN sendiri nantinya akan menggunakan pendekatan efisiensi sumber daya yang rendah karbon serta konstruksi yang 100% ramah lingkungan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan serta sarana dan prasarana yang dikhususkan untuk konservasi sumber daya air di setiap bangunan gedung yang bekerja sama dengan Green Building Council Indonesia atau GBCI. Yang mana pembangunan ibu kota negara ini dianggap dapat memperhatikan keseimbangan antara pembangunan perkotaan dengan kelestarian alam dan lingkungan, sehingga terwujudnya pembangunan berkelanjutan khususnya dalam menjaga dan melestarikan fungsi hutan dan menjadikan konsep Forest City sebagai model perencanaan kota yang berkelanjutan di masa depan nantinya. Forest City yang menjadi konsep utama dalam pembangunan IKN ini dimaksudkan agar IKN menjadi kota yang didominasi oleh ruang terbuka hijau yang memiliki pemanfaatan ekosistem seperti hutan dengan strategi lanskap terpadu untuk mencapai keadaan yang bersebelahan dengan alam, dan pembangunan Forest City tersebut akan memperhatikan ekologi secara utuh. Pembangunan IKN sendiri ini telah sesuai dengan rumusan tentang prinsip-prinsip panduan Forest City tahun 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang direncanakan akan berdiri menjadi kota metropolis hutan yang mempresentasikan komitmen Indonesia terhadap tantangan kehutanan dan lingkungan hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan IKN dalam isu lingkungan hidup ini hubungannya ialah bahwa pembangunan IKN
memiliki rancangan pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga membuka jalan baru untuk pengembangan kawasan industri yang lebih ramah lingkungan. Pada poin kedua, yakni dampak dari pembangunan ibu kota negara terhadap lingkungan hidup, yakni adalah dampak positif pembangunan IKN dan juga dampak negatifnya. Nah, ini sendiri yaitu menjadi salah satu pelopor yang dalam mengusung konsep yang mengedepankan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, kenyataannya dampak negatif ini juga terbawa di dalam proses pembangunan IKN kepada kualitas lingkungan hidup yang dapat menyebabkan pencemaran dan merusak ekosistem yang ada di lingkungan sekitar area pembangunan IKN, serta mengubah kondisi alam yang berada di sekitar area pembangunan IKN, juga mengancam keberadaan ekosistem hutan mangrove yang ada di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar. Pemindahan IKN ini juga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti meningkatkan resiko kebakaran hutan, pencemaran minyak, lubang tambang yang tidak tertutup dan dapat mencemari air tanah serta menghambat jalur logistik masyarakat. Pada poin ketiga, yakni peran dan keterlibatan generasi Z dalam pembangunan IKN sendiri, yakni sebagai generasi yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, yakni generasi ini merupakan generasi yang sangat dekat dengan teknologi dan mempunyai sifat yang cenderung melakukan pekerjaan yang berarti dan merasa akan mendapatkan aktualisasi diri jika mampu berkontribusi bagi instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Hal ini menjadi sebuah narasi positif ketika generasi Z ini mampu untuk menganalisa kesempatan berkembang dan bertumbuh sebagai hal primer bagi diri mereka sendiri. Selain itu, generasi Z sendiri sering mengusung nilai penting akan makna fleksibilitas, yang mana ini menghadirkan satu keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kerja atau work-life balance. Dari itu, ibu kota negara atau IKN ini menjadi salah satu kota yang akan ditinggali oleh Gen Z, dan generasi Z ini atau Gen Z akan merasakan kebermanfaatan dari IKN ini sekitar 20 tahun mendatang. Generasi Z yang akan tinggal dan merasakan kebermanfaatan dari IKN selanjutnya di masa depan akan diharapkan akan memiliki peradaban yang maju dan manusiawi di IKN. Konsep Gen Z ini pernah diterapkan untuk menganalisis banyaknya peran yang mereka mainkan, tak hanya kerja mereka dalam upaya untuk kebebasan berpendapat, tapi juga generasi Z ini diapresiasi dengan usahanya karena banyaknya transparansi yang terjadi. Generasi Z cenderung memiliki tingkat kesadaran tinggi tentang isu-isu yang terjadi di sekitar mereka karena terus terekspos dengan berita global dan masalah sosial yang tampak di dunia maya yang terjadi di sekitar mereka, dan inilah yang menjadikan mereka sering menyuarakan pendapat mereka melalui media sosial dan menjadi pelopor tren dengan memanfaatkan kesadaran akan lingkungan hidup dan tantangan sosial. Sehingga dengan bermodal karakter yang multitasking dan selalu ingin mendapatkan pengakuan serta memiliki ambisi yang besar, maka generasi Z ini perlu difasilitasi dengan penerapan pendekatan pembelajaran agar tidak gagap teknologi serta dapat diarahkan dalam menggunakan teknologi yang bersifat aplikatif dan menyenangkan dalam bermedia sosial dan berselancar online sesuai dengan usianya serta berkontribusi positif dalam pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara merupakan salah satu wujud implementasi SDGs ke-9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Negara ini merupakan proyek yang besar dengan dampak positif dan juga dampak negatifnya. Salah satunya pada sektor lingkungan hidup. Dampak positif yang diterima dari pembangunan IKN tersebut adalah IKN ini menjadi kota pertama yang dibangun dengan konsep Forest City yang mengedepankan
kelestarian lingkungan dalam pembangunannya. Sementara dampak negatifnya, dalam proses pembangunan IKN ini dapat merusak ekosistem yang ada serta mengubah kondisi alam di sekitar area pembangunan IKN. Generasi Z sendiri memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan ini karena mereka merupakan agen perubahan di dewasa ini. Dengan sikap yang ambisius dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu di sekitar mereka, maka mereka dapat menyebarluaskan perspektif mereka terkait pembangunan IKN ini serta dampak yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Dan di sisi lain, kebijakan pemerintah juga tak kalah penting dalam rangka menanggulangi hal tersebut. Penelitian ini dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pemahaman generasi Z terkait pembangunan ibu kota negara atau IKN yang merupakan wujud implementasi dari SDGs ke-9 oleh pemerintah Indonesia dan juga memberikan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut, terlebih lagi dari sektor lingkungan hidup. Dikarenakan keterbatasan tentang waktu serta beberapa objek lainnya, diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat mengumpulkan data secara lebih efektif dan juga lebih akurat agar mendapatkan hasil yang lebih kredibel.